Akan Anda saksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Dunia masih berduka karena gempa berkekuatan 7,9 skala Richter yang menimpa Nepal. Hingga Kamis dini hari, tercatat lebih dari 5.200 orang ditemukan tewas. Menurut Menendra Rijal, Menteri Informasi dan Komunikasi Nepal, masih banyak bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi ini. Salah satunya tenda sebanyak 500 juta untuk menjadi tempat bernaung warga Nepal yang terpaksa meninggalkan dan kehilangan rumah mereka. Pemerintah Nepal berharap pesawat-pesawat pembawa bantuan khususnya dari India dan Thailand dapat mengangkut banyak tenda sesegera mungkin. Saat ini baru tersedia sekitar 4.700 tenda dan 22.000 terpal untuk para pengungsi. Para penyelamat pun masih terus berusaha menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi cuaca buruk berupa hujan deras sangat menyulitkan penyaluran bantuan tersebut. Sebagian warga Nepal juga merasa tidak aman berada di dalam gedung pengungsian setelah adanya gempa susulan beberapa waktu lalu. Namun di tengah kesedihan ini, banyak keajaiban terjadi. Seorang bayi berusia 4 bulan ditemukan selamat setelah 22 jam tertimbun reruntuhan bekas gempa Nepal. Petugas mengetahui keberadaan sang bayi setelah ia menangis keras. Hebatnya, tidak ditemukan luka serius pada bayi tersebut. Tetapi hingga kini keberadaan orang tuanya belum diketahui. Selain itu, ada pula pria yang lolos dari kematian setelah 80 jam tertimbun reruntuhan. Pria itu diketahui bernama Rishi Kanal dan ia hanya mengalami patah tulang ringan di kakinya. Petugas membutuhkan waktu 10 jam untuk bisa menyelamatkannya karena medan yang harus dilalui cukup sulit. Mereka pun begitu takjub saat menemukan Rishi selamat tanpa luka yang berarti. Kekuatan media online memang tidak bisa dipungkiri kehebatannya. 5 petugas bagasi dari maskapai penerbangan Saudi Arabia Airlines dipecat setelah video menunjukkan mereka sedang melempar barang dan koper penumpang ke kasir ban berjalan tersebar. Kasir ban berjalan merupakan tempat di mana barang-barang penumpang dipindahkan dari bagasi pesawat ke dalam ruang pengambilan. Video tersebut diunggah ke situs LiveLeak dan langsung memancing kemarahan para pengguna online. Di dalam video berdurasi 90 detik itu, tampak 2 petugas berseragam mengambil koper dari truk dan melemparnya sembarangan ke ban berjalan hingga terdengar bunyi yang keras. Parahnya lagi, mereka seperti tidak peduli dengan bunyi dari koper tadi dan tetap melempar koper-koper lainnya dengan kasar. Mereka pun tidak menyadari kalau aksinya direkam oleh seseorang yang berada di atas. Tidak diketahui apakah yang merekam adalah rekan sekerja mereka atau penumpang pesawat yang kebetulan melihat aksi mereka. Akibat rekaman itu, 2 pengawas dan 3 petugas bagasi Bandara Internasional King Khalid dipecat dari pekerjaannya. Jenderal Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA menyatakan penyesalan dan menegaskan tidak akan mentolerir perilaku tersebut. Stay with me. Now there's no need to search and find. Kedelapan terpidana mati kasus narkoba Bali 9 akhirnya menemui ajal. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Australia, Rahim Akbaji Salami dari Nigeria, Zainal Abidin dari Indonesia, Rodrigo Gularte dari Brazil, Ghana Martin Anderson dari Ghana, serta Okudili Oyatanze dan Sylvester Obikwe dari Nigeria. Menurut kabar yang beredar, 2 Bali 9 asal Australia baru menghembuskan nafas terakhirnya setelah peluru bersarang di dada mereka selama 27 menit.
Sementara 6 terpidana mati lainnya langsung meninggal setelah ditembak. Eksekusi mati ini dilakukan di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusa Kambangan pada Rabu 29 April dini hari sekitar pukul 12:25. Kedelapan jenazah kemudian dibawa keluar dari dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah menggunakan masing-masing satu ambulans. Seluruh ambulans diberikan nomor yang diduga disesuaikan dengan urutan nama ke-8 terpidana mati. Ambulans ke-8 disinyalir membawa jenazah Zainal karena di atas peti mati terdapat Al-Quran sesuai dengan permintaan terakhirnya. Sementara hingga kini kasus terpidana mati asal Filipina, Mary Jane, masih ditangguhkan karena ia diduga merupakan korban human trafficking atau perdagangan manusia. Eksekusi mati ini diberitakan memicu kemarahan warga Australia terhadap Indonesia. Namun kemarahan itu ternyata tidak menyurutkan warga Australia untuk tetap berlibur ke Indonesia, terutama Bali. Alan Joyce, Direktur Utama Qantas, mengungkapkan hingga kini maskapai penerbangannya belum melihat adanya penurunan penumpang terkait peristiwa eksekusi mati ini. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Untuk membantu kawanan burung menentukan arah migrasi selama musim gugur ke musim semi, negara bagian New York akan mematikan lampu-lampu yang dianggap tidak terlalu penting di semua gedung pemerintahan. Andrew Cuomo, Gubernur New York, menjelaskan semua lampu luar ruangan yang ada di gedung pemerintahan akan dimatikan sekitar pukul 11 malam hingga menjelang matahari terbit. Hal ini rencananya dilakukan selama puncak musim migrasi burung-burung tersebut. Aksi ini sebelumnya juga sudah dilakukan oleh beberapa gedung terkenal, seperti Rockefeller Center, Chrysler Building, dan Time Warner Center untuk menjaga populasi burung yang ada di New York. Menurut Andrew, aksi mematikan lampu ini merupakan langkah sederhana untuk melindungi burung-burung yang bersarang di danau, sungai, dan hutan New York dalam bermigrasi, sehingga mereka bisa terus berkembang biak dengan baik. Ia juga mengumumkan peluncuran halaman online bernama I Love NY Birding bagi masyarakat New York yang ingin memantau pergerakan burung-burung tersebut. Baru-baru ini distrik Giridih, Jharkhand, India dihebohkan dengan kelahiran bayi yang diyakini menjadi reinkarnasi Dewa Ganesha yang memiliki 4 tangan dan belalai gajah. Bayi dari wanita bernama Ureda Khatun ini lahir dengan 4 tangan dan 4 kaki. Fisik yang berbeda membuat beribu-ribu orang di India berkunjung ke desa di mana bayi ini dilahirkan untuk melihatnya secara langsung. Seorang pria bernama Kuntalesh Pandey bahkan rela menempuh jarak sejauh 72 mil untuk melihat bayi tersebut. Kuntalesh merasa takjub saat melihat bayi itu secara langsung dan meyakini kalau ia memang titisan Dewa Ganesha. Secara medis, kondisi langka yang dialami bayi terjadi karena sebenarnya ia kembar siam, tetapi saudara kembarnya tidak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menempel pada tubuh si bayi. Meskipun secara medis sudah dijelaskan kalau kondisi ini adalah kelainan, masyarakat India masih meyakini bahwa bayi tersebut reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Terbukti hingga saat ini ribuan orang masih datang untuk memberi penghormatan kepadanya. I wish I knew why the clouds are... Seorang selebriti memang harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi komentar para penggemar maupun haters. Jika tidak, hal itu akan membuatnya stres, depresi, hingga terdorong untuk bunuh diri. Seperti yang dilakukan oleh Peng Xin-yi, artis model dan pembawa acara cantik asal Taiwan atau lebih dikenal dengan panggilan Cindy Yang. Ia mengakhiri hidupnya dengan mengisap melakukan penyelidikan dan investigasi. Mereka menemukan catatan yang dibuat sebelum bunuh diri. Di dalamnya, Cindy menulis kalau ia tidak tahan dengan teman-teman kerjanya. Ia pun merasa tersiksa dengan bully dan hinaan yang dilancarkan melalui internet. Setelah diselidiki lebih lanjut, fanpage bernama Cowboy Bloggers diketahui memang terus memposting pesan yang memojokkan Cindy. Begitu berita kematiannya tersebar, banyak netizen yang mengungkapkan bela sungkawa kepadanya melalui media sosial. Para fans Cindy mengaku kaget dan syok mendengar kematiannya.
Mereka berharap idolanya tersebut bisa mendapat tempat terbaik di sisinya. So wonderful, so Teknologi Global Mobile Internet Conference di Beijing, China, memperkenalkan sebuah robot baru kepada masyarakat luas. Robot tersebut memiliki dengan wanita asli. Robot bernama Yang itu pun didandani layaknya wanita dewasa, lengkap dengan kacamata dan gaun merah panjang yang elegan. Yang bisa mengangkat tangan, menggerakkan kepala, dan berbicara seperti wanita sungguhan. Robot yang dibuat di Yang Intelligent Robot Science Service Center ini juga bisa menirukan berbagai ekspresi wajah dan menunjukkan emosi yang berbeda-beda. Menurut para penciptanya, Yang dibuat untuk menarik minat anak-anak muda dalam mempelajari robotika. Keberadaan Yang dalam pameran tersebut pun berhasil menarik perhatian para pengunjung datang. Namun Yang sebenarnya bukan robot pertama yang menyerupai manusia. Awal April lalu, sebuah robot yang diberi nama Chihira Aiko diperkenalkan kepada publik dan menjadi petugas penerima tamu di sebuah pusat perbelanjaan di Tokyo, Jepang. And we're all getting house tonight. Let's go. Someone told me long ago. Seorang wanita single parents di Texas, Amerika Serikat harus merelakan dirinya dipecat bahkan sebelum memulai hari pertamanya bekerja. Kathleen Wells, ibu dengan 1 anak ini, awalnya sudah dikontrak untuk bekerja di sebuah tempat penitipan anak. Namun sebelum memulai pekerjaan di hari pertamanya, ia menulis status di Facebook bahwa ia akan memulai pekerjaan baru. Namun sesungguhnya ia membenci tempat penitipan anak. Entah bagaimana caranya, status sederhana itu sampai ke pihak perusahaan tempatnya akan bekerja. Perusahaan pun memutuskan untuk membatalkan kontrak karena khawatir ketidaksukaan Kathleen akan membahayakan anak-anak yang ada di sana. Ketika mengetahui kenyataan tersebut, ia segera meminta maaf kepada perusahaan tempatnya akan bekerja. Penyesalan selalu datang terlambat. Posisinya ternyata langsung digantikan oleh pekerja lain. Kathleen mengaku sangat sedih dengan kondisi ini dan tak berhenti menangis. Ia juga mengatakan tidak bermaksud menyinggung siapapun dan menyadari kalau ini kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Best thing about tonight's that we're not fighting. Could it be that we have been... Puluhan mahasiswa Beifang University of Nationalities di Incheon, China melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan seorang mahasiswi yang ingin bunuh diri. Mereka membuat jaring penyelamat dari selimut hingga mendapat julukan Quilt Brothers atau pasukan selimut. Pada jam makan siang beberapa waktu lalu, seorang mahasiswi terlihat akan melompat dari atas salah satu gedung universitas. Melihat aksi tersebut, para mahasiswa yang melintas langsung meletakkan sepeda mereka begitu saja di tempat parkir dan mengumpulkan sekitar 20 selimut untuk dijadikan jaring penyelamat. Mereka melakukannya untuk berjaga-jaga apabila gadis itu benar-benar melompat. 1 jam kemudian, pemadam kebakaran datang dan bisa menyediakan bantalan penyelamat. Namun mahasiswi yang mencoba bunuh diri itu akhirnya berhasil dibujuk turun oleh seorang dosen dan membatalkan aksinya. Ia diketahui ingin bunuh diri karena tidak kuasa menahan rumitnya kehidupan percintaan. Aksi penyelamatan pasukan selimut ini pun mendapatkan pujian dari para netizen. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Because tonight we'll